pendukungnya, ya, pendukung Musailamah Al-Kadzab ini, mereka tuh tahu, ya, bahwa Musailamah ini pendusta, Musailamah ini pembohong, ya, dan mereka tahu bahwa yang benar itu Muhammad, ya, yang Nabi beneran itu Nabi Muhammad SAW. Tapi karena kecintaan yang berlebihan, ya, kepada suku, karena dia adalah berasal dari suku yang sama dengan Musailamah Al-Kadzab, ya, dia ada di pasukan Musailamah. Ya, dia ada di barisan pasukan untuk melawan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam perang Yamamah itu seperti itu. Abu Jahal. Abu Jahal itu tahu kan bahwa Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak mungkin, ya, firman Allah itu dibawa oleh seseorang kecuali seseorang itu adalah seorang nabi dan seorang rasul. Jadi dia itu tahu. Ya, baginda Nabi besar Muhammad SAW itu adalah seorang nabi, ya, yang membawa ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan golongan kami. Jadi baginda Nabi mengatakan bukan umat kita, ya, bukan umat Islam. Man da'a ila asabiyah. Mereka yang menyerukan kepada asabiyah. Walaisa minna man qatala ala asabiyah. Ya, bukan golongan kita, ya, bukan kaum muslimin. Artinya Nabi mencela, ya, orang-orang yang berperang atas dasar asabiyah. Ya, walaisa minna man mata ala asabiyah, dan bukan dari golongan kami orang-orang yang mati dalam membela asabiyah. Ya. Jadi asabiyah itu apa? Asabiyah itu mungkin Bapak-bapak sering mendengar istilah ta'assub, ya, mungkin lebih akrab istilah ta'assub atau asabiyah. Fanatisme buta. Ya, fanatisme buta yang Nabi pernah mengatakan, jadi ketika Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Nabi, apa asabiyah itu sebenarnya? Nabi mengatakan antu'ina qaumaka 'ala zulmi. Ya, jadi asabiyah itu adalah engkau menolong, engkau membela suatu kaum di atas kezaliman mereka. Nah, jadi maksudnya begini, asabiyah itu adalah kecintaan yang berlebihan, ya, terhadap kelompok, terhadap organisasi, terhadap suku, ya, termasuk suku bangsa, terhadap keluarga, ya, artinya sehingga kecintaan itu melebihi kecintaan kepada Islam. Nah, ini dilarang, Pak, oleh baginda Nabi. Ya, ini namanya asabiyah, tidak boleh. Itu jelas di dalam surat At-Taubah, ya, ayat 24. Ya, jadi manusia itu kan secara naluriah punya rasa cinta, ya Pak, ya, punya rasa cinta kepada sesama. Ya, nah itu diatur oleh Islam bahwa kecintaan kita, ya, terhadap saudara seakidah, ya, dan kecintaan kita kepada Allah, pada cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh dikalahkan oleh kecintaan kita kepada apapun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fis sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahi bi amrih. Ya, ini surat At-Taubah ayat 24. Allah katakan, ya, jika bapak-bapakmu, ya, anak-anakmu, kemudian saudara-saudaramu, ya, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kalian upayakan, ya, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai. Ya, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, ya, serta jihad fisabilillah, fatarabbasu, ya, Allah katakan tunggulah, ya, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya. Jadi ini Allah katakan, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang fasik, dosa besar. Minimal dosa besar, Pak. Ya. Jadi kecintaan kita kepada Allah, yang kedua adalah kecintaan kita kepada Rasul-Nya, kemudian yang ketiga adalah kecintaan kepada jihad fisabilillah, ini harus di atas apapun yang kita miliki. Ya, ini surat At-Taubah
ayat 24. Ya, setelah itu boleh kita mencintai yang lain. Ya, mencintai, jelas kan nalurianya kita itu adalah mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai istri, mencintai saudara-saudara sedarah, ya, sekandung dan seterusnya. Itu sesuatu yang naluriah, ya. Tapi Islam mengatur bahwa kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, terutama itu tidak boleh dikalahkan oleh kecintaan kita kepada yang lain. Dan jujur Pak ya, asobiyah inilah yang hari ini menjadi penyebab dari terpecah belahnya umat Islam. Ya, jadi orang lebih cinta sesama anggota partai misalnya ya, daripada sesama kaum muslimin misalnya ya. Atau orang lebih mencintai saudara sedarah. Saya sering memberikan contoh kan bahwa para nabi dan rasul itu sudah memberikan contoh yang sangat lengkap ya, bahwa ikatan darah itu tidak boleh mengalahkan ikatan akidah. Ya kan, baginda Nabi Muhammad SAW itu dalam perang-perang yang beliau alami, ya, baik itu perang Badar, ya, perang Uhud, perang Khandaq, yang beliau hadapi itu bukan orang-orang lain diantaranya, ya, bahkan pemimpin-pemimpin pasukan itu ada paman-paman beliau di situ yang menghalangi dakwah Islam. Nabi, ya, kemudian Nabi dan Rasul yang lain pun demikian. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam harus berseberangan dengan ayahnya. Ya, Nabi Nuh alaihi salam harus meninggalkan putranya, ya, karena putranya nggak benar, nggak bisa diajak berakidah dengan benar. Ya, Nabi Lut alaihi salam, ya, meninggalkan istrinya. Ya, siapa yang nggak cinta istri misalnya Pak ya. Tapi karena istrinya nggak benar, istrinya nggak mau diajari agama yang benar, ya, justru menjadi pendukung LGBT ya pada masa itu, ya, pendukung kaum Sodom, ya. Nabi Lut tinggalkan itu, ya, yang kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala bumi yang ditinggali oleh kaum Nabi Lut ini, ya, termasuk istrinya itu dijungkir balikkan, ya, kemudian dilempari dengan batu. Jadi istilahnya musibah yang demikian besar, ya. Nah, dan masih banyak ya contoh-contoh bahwa akidah itu harus menjadi ikatan yang paling utama, ya, karena kita ini kan naluriahnya akan berkumpul dengan kaum kita, ya, dengan sesama teman, ya, sesama komunitas kita, ya. Jadi terkadang ini melenakan kita, ya, sehingga kita membela seseorang tanpa melihat dia benar atau salah, ya. Jadi pembelaan itu dilakukan hanya karena dia adalah suku yang sama, misalnya, ini tidak boleh, ya. Makanya perang-perang suku itu sangat dicela oleh baginda Nabi. Ya, jadi sebelum Islam masuk ke masyarakat Mekah, ya, itu perang suku itu terjadi ratusan tahun, Pak. Ya, ratusan tahun dari generasi ke generasi itu, ya, untuk menjaga kehormatan masing-masing sukunya. Di antaranya adalah di Madinah itu ada dua suku besar yang namanya suku Aus dan suku Khazraj. Itu ratusan tahun mereka. Ya, kalau perang suku itu kan biasanya nggak mau ada yang kalah dalam jumlah korban. Ya, kalau di sini sudah ada satu korban, misalnya di sana juga harus ada satu korban. Kalau di sini sudah sampai 10, di sana juga harus 10. Makanya nggak berhenti-berhenti perang-perang suku itu. Ya, ini juga terjadi kalau nggak salah di Papua, kan kadang-kadang terjadi itu ya. Nah, jadi pada masa-masa kenabian baginda Nabi Muhammad SAW itu sebelum Islam datang, itu perang suku itu terjadi. Nah, kemudian Islamlah yang mempersatukan orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj ini, Pak, di Madinah. Ya, sehingga mereka menjadi dua suku yang dipersaudarakan oleh Islam, bahkan kemudian mereka menjadi pembela Islam yang kita kenal dengan mereka adalah kaum Ansor, ya, yang memberikan pertolongan kepada orang-orang muhajirin dari Mekah. Ya. Jadi asobiyah ini berbahayanya adalah dia bisa membuat orang menjadi tersesat. Ya, Bapak-bapak tahu itu pengikutnya Musailamah Al-Kadzab. Ya, Musailamah. Saya pernah cerita ya, Musailamah Al-Kadzab yang terjadi yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam perang Yamamah. Ya, itu para pendukungnya, ya, pendukung Musailamah Al-Kadzab ini, mereka tuh tahu, ya, bahwa Musailamah ini pendusta, Musailamah ini pembohong,
ya, dan mereka tahu bahwa yang benar itu Muhammad, ya, yang nabi beneran itu Nabi Muhammad SAW. Tapi karena kecintaan yang berlebihan, ya, kepada suku, karena dia adalah berasal dari suku yang sama dengan Musailamah al-Kadzab, ya, dia ada di pasukan Musailamah. Ya, dia ada di barisan pasukan untuk melawan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam perang Yamamah itu seperti itu. Abu Jahal. Abu Jahal itu tahu kan bahwa Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak mungkin, ya, firman Allah itu dibawa oleh seseorang kecuali seseorang itu adalah seorang nabi dan seorang rasul. Jadi dia itu tahu. Ya, baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi, ya, yang membawa ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi karena dia tidak mau kehormatan leluhurnya yang telah mengajarkan kepercayaan kepada dia, ya, itu tersingkirkan oleh Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian dia justru memerangi, ya, justru memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW, dan dia sampai akhirnya mati dalam keadaan kafir. Itu Abu Jahal. Nabi sendiri, ya, Nabi SAW itu pernah memberikan contoh dalam satu hadis yang ada di dalam hadis Muslim, ya. Jadi suatu ketika ada dua orang wanita Yahudi, Pak, ya, dua orang wanita Yahudi, ya, jadi bukan Islam, mendatangi istri beliau, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Jadi dua orang wanita Yahudi ini mengatakan kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, tahu nggak kamu bahwa nanti di alam kubur itu ada orang-orang yang akan diazab nanti. Ya, ada azab kubur gitu." Nah, Siti Aisyah ini menunjukkan ketidaksukaannya. Jadi waktu itu belum ada ayat, belum ada hadis yang menceritakan tentang azab kubur. Ya, jadi Siti Aisyah ini tidak suka dengan perkataan dua orang wanita Yahudi ini yang seolah-olah lebih tahu, ya, dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian dua orang wanita Yahudi ini pulang karena Siti Aisyah menunjukkan ketidaksukaannya pada ucapan dari dua wanita Yahudi ini. Dan ini diketahui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian baginda Nabi bertanya, ada apa? Ya, kemudian Siti Aisyah menyatakan, mereka mengatakan bahwa nanti di alam kubur itu ada azab kubur, ada siksa kubur. Kemudian Nabi mengatakan, shadaqata. Ya, benar. Jadi apa yang dikatakan oleh dua wanita Yahudi ini benar. Ya. Nah, bayangkan Pak, kalau baginda Nabi lebih mengutamakan ta'assub, ya, lebih mengutamakan asabiyah, beliau akan membela Siti Aisyah. Ya kan? Jadi, tapi beliau justru mengatakan dua wanita itu benar. Dua wanita Yahudi itu benar, nanti akan ada azab kubur, ada nikmat kubur. Ya. Jadi keberpihakan itu harus pada kebenaran. Ya, jadi fanatisme itu tidak boleh buta. Fanatisme itu tidak boleh kepada selain kebenaran Islam. Ya, nah, Nabi mencontohkan bahwa fanatisme itu hanya berpihak kepada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak boleh kita karena sesama organisasi, sesama suku, sesama saudara, katakanlah misalnya, terus dia zalim, dia salah, kita bela. Nah, ini namanya asobiyah. Tidak boleh. Ya, jadi katakan kebenaran itu, ya. Jadi kulil haq walau kana muron. Ya, katakanlah kebenaran itu walaupun itu pahit. Ya, meskipun yang melakukan kesalahan, yang melakukan kezaliman itu orang yang ada hubungan keluarga dengan kita, ada hubungan kepartean, ya, organisasi misalnya, dan seterusnya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa fanatisme, ya, fanatisme itu apa ya istilahnya, ya, kecintaan, ya, yang mutlak itu harus kepada kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan didasarkan atas kesamaan suku, kesamaan bangsa, kesamaan organisasi, partai, ya, dan seterusnya. Tidak boleh. Maka di sini dikatakan bahwa seringkali kecintaan, ya, kepada hal-hal selain Islam, ya, ini menjadi dasar bersatunya manusia. Ya, ini sesuatu yang bisa menyesatkan manusia. Kan di sini dikatakan, ya, kadang kepentingan, ya, suku bangsa atau rasa cinta tanah air, spiritualisme, ya, dan keyakinan, ya, sering menjadi dasar bersatunya manusia.
Nah, maka di dalam Islam yang diajarkan adalah satu, bahwa ikatan akidah itu harus menjadi ikatan yang paling tinggi ya di antara ikatan-ikatan yang lain. Bukan berarti kita nggak cinta, Pak, ya, sama saudara-saudara misalnya ya. Tapi kalau dia katakanlah tidak seakidah dengan kita, Bapak harus lebih cinta kepada orang yang seakidah. Ya, artinya apa? Karena akidah yang sama itu akan menjadikan kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ya.